Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pada pemirsa keluarga SIT Harapan Bunda Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita sehari-hari, terutama ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita. Semoga kita dimudahkan Allah untuk meneladani akhlak mulianya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan melanjutkan perjuangannya li'i'la'i kalimatillah, sehingga kita kelak termasuk umat yang mendapatkan bagian dari syafaatnya. Pemirsa keluarga SIT Harapan Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan sebagaimana namanya adalah bulan pembakar dosa-dosa. Dosa-dosa bagi mereka yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa bagi orang yang berusaha untuk istiqomah di jalannya. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan harap, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Demikian juga dalam hadis yang lain, bahwa Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama ia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Pada pemirsa keluarga SIT Harapan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka lebar pintu taubat kepada seluruh hambanya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar." Dan sesungguhnya Allah membuka tangannya, membuka pintu taubatnya di malam hari agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari itu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membuka tangannya, membuka pintu taubatnya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari itu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa keluarga SIT Harapan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyantahu yughfar lahum, jika mereka berhenti dari kekafirannya, berhenti dari makarnya, berhenti dari kemaksiatannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka dosa-dosa yang lalu mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah menyeru taubat kepada orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah semuanya kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian berhasil, sukses, bahagia
di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan kepada kita, senantiasa mengingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu, sungguhnya aku bertobat kepada Allah dan mohon ampunan kepadanya kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW orang yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, beliau senantiasa bertobat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa keluarga SIT Harapan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya berusaha untuk muhasabah, introspeksi diri, dan bila perlu kita bertanya kepada ahli ilmu, kepada orang untuk introspeksi diri kita. Barangkali ada kekeliruan, ada ketidaktepatan, ada ketidaksesuaian dengan hukum Allah, dengan petunjuk Allah, dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa mengingatkan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang tidak benar, sehingga kita kembali kepada tuntunan, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti yang diceritakan Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Ada orang-orang yang perilakunya, usahanya, pekerjaannya itu menyimpang dari kebenaran, dari petunjuk Allah, tapi mereka mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Sehingga ketika kita mengetahui ada kesalahan-kesalahan diri kita, kita bisa melakukan peluang untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada pemirsa keluarga SIT Harapan Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bertaubat kepada Allah setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah an-nadam, yaitu menyesal atas kemaksiatan yang pernah ia lakukan, dan penyesalan ini merupakan bukti kebenaran, bukti kesungguhan dirinya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya seseorang itu mengetahui apakah dirinya itu bertaubat, apakah dirinya itu hijrah atau tidak. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah untuk kembali, untuk bertaubat di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-iqla'u min kulli dzambin, yaitu mencerabut dari seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Apabila berupa kemaksiatan, berupa pelanggaran atas larangan-larangan Allah, dia berusaha keras untuk berhenti, berusaha keras untuk menjauhi tempat-tempat yang tidak baik, dan bahkan dia berusaha untuk menjauhi dari orang-orang yang selama ini mengajaknya melakukan hal-hal yang tercela. Dan apabila terkait dengan kelalaian melaksanakan perintah-perintah Allah, seperti zakat misalkan, dia akan berusaha keras untuk menunaikan zakat yang sekarang ini, dan berusaha untuk membayarkan zakat-zakat sebelumnya. Dan apabila dia tidak mengetahui jumlahnya, dia akan berusaha untuk memperbanyak sedekah. Demikian juga dengan ibadah sholat. Ketika dia dulunya melalaikan ibadah sholat, maka sekarang ia berusaha untuk istiqomah menjalankan sholat tepat waktu, kemudian ditambah dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Karena sholat-sholat sunnah yang kita lakukan sekarang ini dapat memenuhi, dapat menyempurnakan kelalaian-kelalaian sholat, ketidaksempurnaan sholat di masa yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah kita memiliki tekad yang kuat
untuk tidak kembali lagi kepada keburukan, kepada kelalaian di masa lalu, dengan berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk dekat dengan orang-orang soleh, untuk mengikuti kajian-kajian keislaman agar kita bisa menjalankan, bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, menjauhi apa yang dilarangnya, bisa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan Allah dalam kembali, dalam bertaubat di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keridhaan, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kuliah Ramadan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.